Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak Bapak. Kita sambung untuk materi selanjutnya, yaitu materi pemeliharaan sistem kelistrikan pada sepeda motor. Jadi untuk materi kali ini yaitu tentang pengenalan sistem fuel injection atau yang sering kita kenal dengan FI. Mungkin selama ini kita nggak tahu FI itu apa, kita hanya tahunya kita lihat yang tercantum pada sepeda motor kita. Jadi ini Bapak jelaskan untuk mengenai materi sistem fuel injection. Jadi sebelum kita lebih lanjut, tolong didengarkan untuk materi kali ini. Oke, kita masuk pengenalan sistem fuel injection atau FI. Apakah fuel injection? Mungkin selama ini kita sering bertanya-tanya, FI, sepeda motor FI. Kita tahunya hanya sepeda motor yang sudah menggunakan injection, tapi kita nggak tahu apakah fuel injection. Jadi untuk materi kali ini kita khusus membahas tentang fuel injection. Jadi kita lihat pada gambar. Di sini ada gambar manusia. Mungkin kita sedikit bingung, apa hubungannya manusia dengan fuel injection. Jadi cara kerja fuel injection dengan manusia atau diri kita itu hampir sama. Jadi di sini bisa kita lihat ada ECU. Jadi ECU ini kalau pada diri kita yaitu otak. Jadi ECU pada sepeda motor kalau kita samakan dengan pada diri kita atau pada manusia, yaitu sama dengan otak, yaitu sistem saraf seluruhnya berhubung langsung dengan otak. Oke, ada selanjutnya dari ECU kita lihat garis titik-titiknya menuju ke injektor. Jadi kalau pada otak itu dari otak langsung menuju ke tangan. Jadi injektor tadi diibaratkan tangan pada diri kita. Udah? Baru di situ ada MAQS, yaitu sebuah sensor. Sensor tadi untuk mengontrol sebuah injektor. Jadi injektor tadi diumpamakan kita ingin membuka keran. Jadi untuk menginginkan kita membuka keran tadi itu diatur oleh MAQS atau yang biasa kita pada diri kita yaitu saraf. Jadi MAQS itu tadi mengirim signal menuju ke ECU. Jadi saraf kita tadi untuk memberikan sinyal kepada otak, lalu ECU menyuruh injektor untuk menyemprotkan bahan bakar. Jadi otak tadi memerintahkan tangan untuk memutar keran. Istilahnya seumpamanya seperti itu. Kalau mungkin kita kurang jelas, banyak yang nggak paham tentang mengenai ECU ini atau mengenai sistem-sistem pada injection. Kalau pada diri kita ini Bapak simpelkan seperti kita dicubit. Jadi saat kita dicubit, kita merasakan sebuah sakit. Jadi sensor tadi pada diri kita yaitu ini kulit. Kulit tadi menerima sebuah tekanan dan merasakan sakit. Dari mana kita tahu sakit? Karena kita rasakan yang terdapat pada kulit. Kita bisa mengatakan sakit karena dari kulit tadi mengirim sinyal menuju ke otak, sehingga otak memerintahkan mulut kita untuk mengatakan sakit. Seperti itu contohnya. Jadi pada sepeda motor juga seperti itu. Jadi otak pada sepeda motor fuel injection yaitu ECU. Jadi ECU tadi itu otak yang bekerja memerintahkan seluruh komponen yang ada di engine. Seperti itu simpelnya. Oke,
Kita lanjut lagi untuk mengenai fuel injection. Nanti kalau memang ada yang kurang paham, bisa kita tanyakan dan bisa kita praktekkan di saat kita praktek. Oke, di sini pengertian sistem fuel injection. Fungsi utama pada fuel injection yaitu mengubah bahan bakar cair menjadi gas berdasarkan perbedaan tekanan kemudian disuplai ke ruang bakar. Itu fungsi utama karburator atau yang sering kita menyebutnya dengan karburator. Jadi pengertian pada sistem fuel injection. Sedangkan untuk fuel injection mengubah bahan bakar cair menjadi gas atau kabut berdasarkan tekanan tinggi kemudian disuplai ke ruang bakar. Jadi di sini bisa kita lihat perbedaannya karburator dengan fuel injection itu berbeda pada fungsi utamanya. Sedangkan karburator di sini untuk mengubah bahan bakar cair menjadi gas berdasarkan perbedaan tekanan yang akan disuplai ke ruang bakar. Sedangkan yang fuel injection mengubah bahan bakar cair menjadi gas berdasarkan tekanan tinggi kemudian disuplai ke ruang bakar. Memang sama-sama untuk mensuplai ke ruang bakar, tapi perbedaannya kan yang karburator itu mengubahnya berdasarkan perbedaan tekanan, sehingga fuel injection mengubah bahan bakar itu berdasarkan dengan tekanan tinggi. Nah, jadi perbedaannya sedikit tapi bermakna. Sejarah penggunaan fuel injection di mesin. Pada awal abad 20, mesin pesawat terbang itu karburator. Masalahnya terbang dengan 3 dimensi ketinggian bervariasi. Jadi dengan karburator dia terbangnya dengan 3 dimensi dengan ketinggiannya tidak menentu dan bervariasi. Begitu kita lanjut perubahan abad, mesin pesawat terbang fuel injection itu mesinnya diesel pada PD2. Lanjut lagi, FI diproduksi massal. Ini saat FI diproduksi secara banyak secara massal mobil Benz 300 SL 2T pada 1957, yaitu Benz 200 SE 1958. Jadi pada mobil FI-nya pada mobil Benz yaitu Mercedes. Pada sepeda motor yaitu Yamaha Motor XJ750D. Ini sedikit mengenal sejarah dalam penggunaan fuel injection. Alasan penerapan sistem FI pada sepeda motor. Dahulu kontribusi emisi gas buang masih sangat kecil. Tidak cukup tempat untuk menempatkan komponen FI. Produksi sedikit, biaya produksinya tinggi. Kalau sekarang populasi sepeda motor besar, kontribusi emisi gas buang semakin besar juga. Penggunaan komponen FI kecil dan terintegrasi tempat tidak masalah. Produksinya banyak, biaya juga lebih murah. Ini alasannya penerapan FI pada setiap pada sepeda motor. Perbedaan dahulu dan juga sekarang. Oke, ini contoh produk awal pada sepeda motor FI Yamaha XJ750J pada Honda CX500 Turbo. Oke, inilah pengenalan awal sistem FI. Mungkin untuk materi kali ini kita untuk masalah FI kita sampai di sini. Sebelum kita sudahi, akan Bapak berikan tugas mengenai sistem fuel injection, yaitu tugasnya tolong dicatat dan juga dikerjakan. Yang pertama, kalian kerjakan di rumah di atas kertas double folio. Tugasnya, dengarkan, ini nggak Bapak cantumkan karena kalian harus mendengarkan dengan baik-baik. Tugasnya yaitu yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan ECU dan juga
fungsi dari ECU. Sudah, jelaskan yang dimaksud dengan ECU dan jelaskan fungsi dari ECU. Udah. Yang kedua, jelaskan fungsi injektor. Sudah, Bapak ulangi, yang kedua, jelaskan fungsi injektor. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan MAQS dan jelaskan juga fungsinya. Oke, hanya itu. Hanya 3 tugasnya. Jangan lupa dikerjakan di double folio, jangan lupa ditulis nama, kelas, dan juga mata pelajarannya. Bapak sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.